Selamat siang petani Indonesia, teman-teman pemerhati herba ya di seluruh Indonesia. Hari ini kita akan bahas lebih rinci ya, lebih simpel, lebih mudah bagaimana mengatasi penyakit kencing manis atau diabetes ya. Nah, kencing manis diabetes ini nggak bisa penyakit yang tidak bisa disepelekan ya, karena pada kenyataannya saat ini penderita diabetes itu tidak hanya sebatas usia tua 50 tahun ke atas, tapi di usia muda bahkan umur 20 tahun ya itu sudah bisa terkena penyakit diabetes. Kenapa begitu? Karena pola makan yang sekarang ini beda dengan ketika zaman dulu ya. Kalau sekarang semuanya serba instan, serba manis ya, sehingga ada kecenderungan anak-anak sekarang terlalu banyak mengonsumsi makanan yang mengandung gula tinggi ya. Nah, untuk mengatasi itu saya menyarankan ada formula khusus ya yang nanti akan kita bahas di siang ini, yaitu beberapa, tapi yang utamanya adalah kita akan memperkenalkan, mungkin juga sudah banyak beredar ya di luar sana, seberapa sih kuatnya daun insulin ya untuk bisa mengatasi, meredakan, bahkan menyembuhkan diabetes atau kencing manis ya. Contohnya ini tanamannya apa, daun insulin. Nah, ya ini daun insulin ya, ini daun insulin, bentuknya seperti jari tangan ya, 5 gitu tandanya ya, 5, kemudian warnanya hijau. Dia cara perkembangbiakannya dia bisa dengan stek ya, bisa di stek. Ini bunganya warnanya kuning ya. Nah, cara memakainya layaknya seandainya kita pakai langsung petik, bisa dirajang kemudian direndam dengan air panas, atau ini di stok, diambil, dipanen, kemudian dikeringkan ya. Setelah dikeringkan baru dipakai. Nah, seberapa ukuran kalau kita mau konsumsi sekali minum. Nah, biasanya kita pakai 5 sampai 7 daun ya. Jadi 5 sampai 7 daun ya, kita cuci bersih, kemudian kita rajang, kemudian dikasih air panas ya. Juga ada bahan lain yang menyertai bahan pokok insulin ini. Mari kita lihat bersama ya. Nah, ini contoh daun insulin yang hijau, tadinya hijau ya, kemudian dikeringkan dengan cara dijemur matahari ya, jadinya kering begini ya, jadinya kering begini. Nah, untuk mengatasi penyakit diabetes itu bahan pokoknya daun insulin ya, bahan pokoknya. Nah, nanti ada rekomendasi dari saya apa saja yang menyertai bahan pokok untuk mengatasi diabetes ya, yang simpel, yang gampang dicari, yang ada di sekitar kita ya. Contohnya ini ya, ini adalah kayu manis. Kayu manis gampang didapat di pasar tradisional, banyak. Kemudian ini temulawak ya, kering. Tadinya saya ngerajang sendiri temulawak basah, kemudian saya keringkan, jadilah seperti ini ya. Kemudian jahe merah ini ya, jahe merah basah tadi barusan dirajang ya. Kemudian ini ada serai ya, serai kalau waktu basahnya itu hijau ya, yang biasa untuk masak itu. Kemudian saya rajang, kemudian saya keringkan, bentuknya seperti ini serai ya. Baunya bau serai ya, agak wangi ya, wangi, baunya sedap. Nah, untuk formula diabetes ya, campurannya adalah daun insulin yang sudah dikeringkan ini ya, daun insulin,
ya, plus ini ya, daun insulin plus ini ya. Nah, caranya seperti apa? Nah, caranya nanti semua bahan ini ya diseduh dengan air panas ya. Contohnya ini. Ini air panas ya, air panas mendidih ya, air panas mendidih, kemudian ditaruhlah daun insulin kering ya, daun insulin kering kira-kira 5 daun ya, kemudian diremukin gini ya, masukin sini. Ini ya, ini udah mendidih air panasnya. Kemudian tambahkan kayu manis ya. Kemudian tambahkan temulawak ya. Kemudian serai. Ini untuk ukuran 3 gelas ya. Jadi untuk ukuran 1 hari. Nah ini ya. Ini karena ini masih panas ya. Didiamkan ramuan ini selama 1 jam ya, dibiarkan 1 jam, nanti akan mengeluarkan zat aktifnya, semua bahannya akan mengeluarkan zat aktif, akhirnya nanti berwarna agak kecoklat-coklatan seperti teh ya. Setelah 1 jam baru bisa dikonsumsi ya, ditaruh di gelas. Jadi teman-teman, pada umumnya gejala penyakit diabetes itu kayaknya ya ada tanda-tanda di dalam tubuh, yaitu lemah ya, badan kerasa lemah, lemes ya. Kalau kadar gulanya lagi tinggi itu lemah ya. Kemudian sering ada kayak kesemutan gitu di tangan atau di ujung-ujung jari kaki ya, kesemutan ya. Kemudian mata agak kabur mungkin ya, secara mendadak gitu, tanpa sebab tiba-tiba agak kabur gitu. Kemudian sering buang air atau kencing ya, sering kencing pada saat malam hari ya. Kemudian pada siang hari sering kehausan ya. Itu tanda-tanda pada umumnya penyakit diabetes itu seperti itu ya. Kemudian yang tidak kalah penting diketahui bahwa diabetes itu bisa menjadikan terjadinya komplikasi penyakit di dalam tubuh penderita ya. Misalnya apa? Kalau seseorang mempunyai penyakit diabetes, bisa nanti komplikasinya ke ginjal ya, kemudian ke keluhan lemah jantung ya, kemudian kalau ada bawaan darah tinggi bisa mempercepat kondisi stroke ya, terjadinya serangan stroke ya. Kemudian juga bisa jadi mengurangi stamina tubuh atau mengurangi stamina pria atau vitalitas pria ya, sampai akhirnya terjadilah komplikasi secara umum itu yang sangat merugikan ya dalam jangka panjang begitu. Nah, diabetes sebenarnya sampai saat ini belum bisa diatasi 100% dijamin sembuh ya, tanpa
diikhtiarkan pengobatannya ya, cuma bisa dikendalikan. Nah, ramuan kita ini dengan tujuan apa, dicarikan jalan keluar yang mudah ya, yang ada di sekitar kita, kemudian tidak harus beli mahal ya. Saya kira itu tujuannya. Jadi saya ulang, bahan-bahan ini ada di sekitar kita. Yang utama tadi adalah daun insulin. Daun insulin itu bisa nanam sendiri. Cara nanamnya gampang, disetek, tancepin bisa ya. Kemudian sebulan 2 bulan sudah tumbuh, sudah daunnya banyak, itu bisa dikonsumsi setiap hari. Kemudian bahan baku yang menyertainya itu kan seperti jahe, temulawak, kemudian kayu manis ya, kemudian serai, itu kan ada di sekitar kita. Kenapa harus pakai apa itu temulawak? Karena pada umumnya orang kena diabetes itu lama-lama itu bisa juga menyerang, memperlemah kerja liver kita ya. Nah, temulawak itu bagus untuk menguatkan liver ya. Kemudian kayu manis ini juga bagus untuk menetralisir, mengurangi tingginya kadar gula darah kita. Di samping juga bahan pokoknya adalah daun insulin ya. Cuma daun insulin memang tidak pahit sekali, hanya agak pahit saja ya. Kalau misalnya di rumah teman-teman ada sirih merah ya, itu bisa ditambahkan sirih merah 1-2 daun, dirajang, kemudian masukkan ya, sama di apa nah ini baru kira-kira setengah jam dia udah kelat ya, nanti bisa kita lihat seperti apa ya. Nah teman-teman yang sudah mengalami penyakit diabetes maupun yang belum ya, sekedar untuk pencegahan bahwa mengkonsumsi ini akan berdampak ya positif, akan berdampak signifikan kalau dikonsumsi minimal 2 minggu berturut-turut ya. Misalnya gini, kadar gulanya misalnya ada 200 sampai 300 misalnya. Nah, ketika minum ramuan ini rutin ya selama 2 minggu, itu bisa turun di bawah 200 ya. Karena kalau sudah di atas 200 di atas 300, itu kecenderungan komplikasi yang berbahaya itu bisa terjadi stroke, kemudian serangan jantung, kemudian gagal ginjal dan sebagainya ya. Itu yang dikhawatirkan ya, kira-kira gitu. Kemudian cara minumnya itu setelah apa ini bisa dipanen ya, 1 gelas nah ini sebaiknya pakai saringan ya, supaya keluarnya tidak ada kasarannya. Kalau jadi nuangnya ini pakai saringan. Nah sebaiknya ini diminum pagi hari sebelum makan ya, kemudian siang hari setelah makan, dan sore hari atau malam hari setelah makan. Jadi rutinitasnya 3 kali idealnya ya, selama 2 minggu berturut-turut, terutama bagi teman-teman ya penderita diabetes yang sudah merasa menahun, sudah merasa bertahun-tahun, kemudian tidak ada perbaikan, kemudian badan rusak ya, kurus drastis ya, tanpa sebab dan sebagainya. Ini segera saja ini dicoba ya, bahannya sangat mudah dan bisa diperoleh di sekitar kita. Saya kira itu. Melati herbal, khususnya untuk herbal untuk diabetes atau kencing manis ya, dampak positif dari hasil minum ramuan ini paling tidak selama 3 hari ya, selama 3 hari saja sudah menunjukkan perubahan-perubahan yang signifikan. Terutama misalnya yang tadinya pegel-pegel, persendian hilang, kemudian lemes, yang tadinya lemes, lunglai, itu mulai berangsur, itu badan yang lemes, lemah itu hilang ya. Kemudian yang tadinya malam hari pipis ya sering gitu, itu hilang ya. Nah
kelanjutan dari ini kalau dilanjutkan sampai seminggu sampai 2 minggu, nah keluhan-keluhan serius yang lain itu akan berangsur berkurang ya. Apalagi kalau diteruskan sampai 2 minggu yang kedua, nah itu akan bisa dirasakan seperti apa ya, kira-kira gitu manfaat daripada bahan pokok daun insulin ya. Saya ulang, daun insulin dan bahan tambahannya itu adalah kayu manis, kemudian jahe merah, temulawak dan sereh ya, kira-kira gitu. Nah rasanya seperti apa kalau misalnya mas-mas atau mbak-mbak kepengen tahu, ini saya coba. Agak pahit sedikit ya, agak pahit sedikit, tapi karena ini untuk mengobati diabetes ya nggak apa-apa ya kan. Pahitnya pahit obat kan, yang penting menyembuhkan. Nah kira-kira gitu, daripada terjadi komplikasi yang tidak diinginkan, kemudian memakan biaya yang tinggi ya, dan memberatkan kita semua ya. Saya kira itu, jadi mencegah penyakit lebih baik daripada kita mengobati. Kira-kira demikian ya Mas ya. Nah kalau misalnya mas-mas ibu-ibu bertanya sebaiknya ini dikonsumsi ideal berapa lama ya, kalau memang itu penting, perlu, sangat urgen ya, dan kadar gulanya memang sudah menaun ya, akut, kemudian itu kadar gulanya naik turun tinggi ya, terus di atas 200 terus, sebaiknya diminum selama 2 minggu berturut-turut. Nanti rasakan hasilnya seperti apa ya. Kemudian untuk mengimbanginya, kalau bisa seminggu itu ada tambahan olahraga 30 menit dalam sekali olahraga, jalan kaki aja yang ringan ya, itu untuk memperlancar peredaran darah ya. Saya kira itu ya. Demikian teman-teman ya, pemerhati herbal, kemudian juga yang mungkin sudah mengalami atau terjangkit diabetes, ini bisa dicoba, karena saya juga sudah secara empiris ya meminum ramuan ini dan hasilnya maksimal ya. Kemudian saya bagikan ke teman-teman semua, teman-teman yang juga kena diabetes, hasilnya juga sama ya, kira-kira gitu. Monggo mudah-mudahan ini bermanfaat ya video ini ya. Selamat ya mencoba. Bumi Tahu maju.